Chapter 25, Pengadilan Bawah Tanah Mok 2. Salamander, apakah ada orang di sini yang memiliki atribut air? Petik 2. Jaiden bertanya ketika dia menggeliat, tetapi tidak ada kadet berusia 17 tahun yang telah menerima mana air. Paling tidak, seseorang harus mengalami pencerahan untuk melakukannya. Sepertinya Jaiden tidak berharap banyak, karena dia mengangkat pedangnya tanpa kecewa. Yah, aku yakin itu akan mudah. Saya juga mengeluarkan pistol saya. Salamander dengan ukuran itu harusnya peringkat menengah ke bawah 6. 8 orang lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tapi yang membuatku khawatir adalah betapa mudahnya itu terlihat. Anggota tim berjalan maju dengan indera mereka meningkat. Oh, ini dia. Jaiden menunjuk salamander yang berjalan-jalan di tanah. Petik 2. Jadi kamu benar. Saya kira memang benar Anda dapat menemukan kotoran anjing jika Anda ingin menggunakannya untuk pengobatan. Petik 2. Itu sebaliknya, retard. Jaiden memelototiku, tetapi diam-diam bertanya pada Kim Jingyu. Bukankah aku benar? Tentang apa? Pepatah, bahwa Anda dapat menemukan kotoran anjing jika Anda ingin menggunakannya untuk obat. Petik 2. Justru sebaliknya, Anda tidak dapat menemukan kotoran anjing bahkan jika Anda ingin menggunakannya untuk obat-obatan. Petik 2. Oh. Setelah menyadari kesalahannya, Jaiden melirik Yoyonha, takut kalau dia mengecewakannya. Tapi Yoyonha tampak tidak tertarik dalam percakapan kami, saat ia menanamkan kekuatan sihirnya ke cambuknya dan bersiap untuk bertempur. Siap-siap, padahal, jika itu sebuah saklar, itu harus menjadi sepotong kue. Huap, petik 2. Yoyonha mengayunkan cambuknya, yang melesat ke arah ekor salamander seperti ular. Kuek. Dengan ekornya diikat oleh cambuk Yoyonha, salamander tidak bisa menggunakan serangan yang paling kuat, bunga api. Segera setelah itu, Kim Jingyu menembakkan panah ke matanya, sementara para prajurit bergegas maju untuk memotong kulitnya. Dalam sekejap mata, salamander terbunuh. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mudah sekali. Itu luar biasa, Yoyonhashi. Bagaimana Anda bisa langsung mengambil ekornya seperti itu? Petik 2. Jaiden menyanjung Yoyonha, yang dia balas tersenyum. Merasa sia-sia betapa mudahnya pertarungan itu, aku melangkah ke arah mereka. Pada saat itu, wih, saya tersandung batu. Aku jatuh ke depan diam-diam dan secara naluriah meraih apa yang ada di depanku. Kemungkinan besar, itu adalah kepala Yoyonha. Kiak. Jeritan bernada tinggi terdengar. Pada saat yang sama, benda tajam dan tidak alami menyapu tanganku dan rambut Yoyonha. Gedebuk. Yoyonha jatuh. Apakah ini penyergapan? Petik 2. Jaiden membuat keributan saat dia mengarahkan senjatanya ke segala arah. Segera, matanya mendarat pada saya. Saya berlutut dengan tangan saya membenturkan kepala Yoyonha ke tanah. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Jaiden dan para kadet lainnya menatap kosong tanpa kata-kata. Keheningan tak menyenangkan dan suram turun. Berangkat. Kata Yoyonha dengan dingin. Saya bisa merasakan jantung saya berkontraksi. Saya segera melepaskan tangan saya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu. Yoyonha terhuyung-huyung dan memelototiku tanpa memedulikan rambutnya yang berantakan. Hah, apa itu? Apa-apa? Pada saat itu, Hazuki menunjuk ke dinding. Berkat gangguan Hazuki yang tidak sensitif, saya akhirnya bisa menghirup udara. Tetapi ketika saya melihat ke arah yang ditunjuk Hazuki, saya melihat panah tertancap di dinding gua. Kemudian, saya akhirnya mengerti situasinya. Suara sesuatu memotong di udara dan sensasi menyikat aneh itu. Tidak sulit untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Petik 2 petik 2. Kepala Yoyonha berbalik dengan derit ke panah. Saya benar-benar ketakutan. Ketika dia menemukan panah di dinding, matanya melebar. Meskipun bukan itu yang saya maksudkan, saya segera mengeluarkan batuk kering dan menggertak. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, Yoyonhashi. Bagaimanapun juga, kita adalah rekan satu tim. Petik 2. Wow, bagaimana kamu tahu? Saya sama sekali tidak merasakannya. Petik 2. Hazuki bertanya dengan kagum. Petik 2. Penembak jitu memiliki persepsi yang baik. Persepsi atau apapun, alasan sebenarnya adalah keberuntungan besar saya. Kami berdelapan memiliki persepsi yang jauh melampaui manusia normal. Jika yang lain tidak bisa mendeteksi apapun, saya pasti tidak bisa. Panah itu kemungkinan adalah jebakan yang menggunakan kekuatan sihir. Maksudku, lihat saja kekuatan benda itu, ia benar-benar menggali tembok. Itu terlalu kuat untuk menjadi jebakan untuk pelatihan. Hampir saja. Apakah Anda tidak terluka, Yoyonhashi? Petik 2. Saya mendekati panah sambil membuat komentar kosong. Aku bisa mendengar suara napas Yoyonha dari belakangku. Apakah dia memaafkanku? Atau apakah dia masih marah dengan apa yang terjadi? Bagaimanapun, saya berjongkok di depan panah dan menyalakan laptop saya. Sama dengan. Panah beracun. Daya pembunuh 4/10. Efek tambahan, ambang diam. Sebuah panah berujung racun saraf. Sama dengan. Seperti yang saya harapkan. Aku akan mengambil ini. Saya menaruh panah di tas saya bersama laptop saya.
Ayo pergi. Yo Yonha berbicara. Aku tersentak sejenak sebelum berbalik. Yo Yonha telah merapikan dirinya dan sekarang menatapku sambil menggigit bibirnya. Jaiden bertanya ketika dia melirik wajah Yo Yonha untuk melihat ekspresinya. Yonha-si, kamu baik-baik saja. Jangan mengobrol. Ya, mengerti. Setelah itu, kami berjalan tanpa banyak bicara. Setelah berjalan melewati mayat salamander, pemandangan mulai berubah. Lingkungan yang gelap mulai menyala, dan tanaman dan pohon mulai muncul. Anehnya, pohon-pohon itu merah seperti pohon maple. Selanjutnya, angin mulai bertiup. Tapi itu jauh dari angin sejuk yang menyegarkan. Sebaliknya, itu adalah angin panas yang membuatnya sulit bernapas. Sangat panas. Jaiden bergumam sambil melepas pakaian luarnya. Jin Hoseng, Kim Jingyu, Li Saung, Hazuki, dan aku juga melepas satu lapis pakaian. Hanya Yo Yonha yang tetap berpakaian lengkap. Bahkan saat dia berkeringat dalam ember, dia melindungi martabatnya. Itu pasti tipe field. Ruang bawah tanah pada umumnya dipisahkan menjadi dua jenis, panggung dan lapangan. Seperti namanya, Stage Dungeons memiliki beberapa layar yang harus dibersihkan secara berurutan, sementara Field Dungeons hanya memiliki monster yang harus dibunuh sampai monster boss muncul. Apakah tim pendahulu berburu segalanya? Tidak ada apa-apa di sini. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Jaiden menguap, tampak bosan. Tidak, masing-masing tim memiliki pintu masuk yang berbeda. Jika kita mulai dari timur, tim lain seharusnya mulai dari barat. Juga, aku bisa melihat sekelompok monster di depan. Petik 2. Oh. Di kawah kecil di depan, ada 4 salamander dan 11 peanut flames. Total 15, salamander dan api kacang. Sepertinya itu akan sulit. Petik 2. Sebanyak itu. Mata Hazuki melebar. Ya. Aku mengangkat senjataku, di mana Jaiden mencibir merendahkan. PF, apa yang bisa kamu lakukan dengan pistol? Anda bahkan tidak akan bisa membunuh peanut flame. Retard. Petik 2. Jaiden berbisik sedikit terakhir sehingga Yo Yonha tidak bisa mendengarnya. Saya harus mengakui, dengan pistol pelatihan ini, saya tidak bisa menembus kulit salamander. Peanut Flames juga monster yang mampu menggunakan kekuatan sihir, dan penghalang api yang terus-menerus menutupi diri mereka dengan memberi mereka eksterior yang tangguh. Tapi saya tidak sepenuhnya memiliki pilihan. Jika saya mengenai 3 peluru di tempat yang sama, saya seharusnya bisa menembus penghalang api. Anda akan melihat. Huff. Jaiden memutar bibirnya saat dia melepaskan pedangnya Ki. Jika Anda sangat percaya diri, apakah Anda ingin bertaruh? Petik 2. Tapi saya masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Jaiden. Tepat ketika aku akan menolak. Wish. Sebuah cambuk terbang bagaikan kilat, menghantam tanah antara Jaiden dan aku. Hoa. Petik 2 tanda seru petik 2. Jaiden dan saya berdua berbalik ke arah Yo Yonha. Tapi dia hanya mengucapkan 2 kata dengan wajah dingin. Silahkan, fokus. Waktu yang sama, tim Chae Nayun sudah mengalami berbagai kesulitan. Penyebab utamanya adalah Sven, yang tubuhnya lumpuh karena jebakan. Ya Tuhan, dari mana panah itu datang? Di gerutuan Chae Nayun, Sven bergumam pelan. Kamu bisa tinggalkan aku Behi. Meninggalkanmu. Jika Anda tahu Anda merepotkan, tetap saja tenang. Petik 2. Bahkan tanpa Sven, Chae Nayun telah memimpin rekan satu timnya sejauh ini. Jika dia bisa menghapus Dungeon, dia akan menerima skor luar biasa dengan hasil individualnya dan kerja tim yang ditunjukkannya. Chae Nayun tidak bisa melepaskan satu-satunya kesempatan untuk menang melawan Kim Suho. Apa yang harus kita lakukan? Demian, teman satu timnya, bertanya. Tunggu di sini sekarang. Saya pikir bos Dungeon ada di depan. Bisakah kamu melihatnya? Petik 2. Chae Nayun memandang jauh ke kejauhan. Golem raksasa dengan tubuh yang terbuat dari lava. Lava yang tumpah dari tubuhnya dengan jelas menandai wilayahnya. Petik 2. Ya, itu pasti bosnya. Itu adalah magma golem, monster yang setidaknya peringkat menengah tingkat 5. Chae Nayun dan timnya entah bagaimana berhasil membuatnya di sini, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan magma golem bahkan jika Sven baik-baik saja. Kami tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan kami. Tim lain akan segera tiba di sini. Mari kita bergabung. Petik 2. Petik 2. Tapi bagaimana jika tidak ada yang memilih jalur yang sama dengan kita? Itu seharusnya tidak mungkin. Setidaknya 3 tim harus datang ke sini dengan desain. Petik 2. Kadet lain mungkin mengira pilihan itu acak, tetapi Chae Nayun tahu sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jalur akan hilang begitu 3 tim memasukinya. Ingat, kita dinilai berdasarkan kinerja individu kita, bukan siapa yang selesai pertama. Sven tidak bisa mendengar suara Chae Nayun yang memanas. Baginya, seluruh lingkungannya sunyi senyap. Dia merasa seolah-olah berada dalam ruang hampa. Dalam kenyamanan ini, dia perlahan-lahan mengatur napas. Rasa bersalah yang dia rasakan terhadap rekan-rekan setimnya, kebencian dirinya sendiri dan rasa rendah diri semua tampak menghilang, saat ketenangan turun dalam benaknya. Anak, tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat? Pada saat itu, suara menyihir menyerbu hatinya, menyebabkan riak di permukaan yang tenang.
Sven membuka matanya sedikit. Dua bola cahaya yang cemerlang menerangi langit yang gelap. Seolah-olah mereka adalah mata, bola-bola cahaya melengkung menjadi busur sebelum mengalir ke murid-murid Sven. Bukankah itu menyakitkan? Aku bisa memberimu kekuatan. Suara itu menjadi lebih jelas dan menggemparkan hati Sven. Merasakan gelombang emosi yang melonjak dari lubuk hatinya yang paling dalam, Sven menangis. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin memenuhi harapan rakyat negara saya, yang memuji saya sebagai harapan terbesar mereka, dan harapan orang tua saya, yang percaya saya akan menjadi pahlawan terhebat di dunia. Saya tidak ingin menderita rasa putus asa dan kekalahan yang tak berujung ini. Saya tidak ingin membenci diri sendiri lagi. Anda hanya perlu membayar harga murah. Jauh lebih ringan daripada menyerahkan segalanya. Sven menganggukkan kepalanya pada suara hangat itu. Dan dia perlahan meraih cahaya lembut yang membelai dirinya.